Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, dan masih bisa melanjutkan ngaji kita. Dan di video kali ini masih di Qiraati jilid 10 di halaman 19, dimana pokok pelajarannya ini masih nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idhar khalqi. Tapi insyaallah di sini kita akan belajar membaca dan nanti kita akan menguraikan tajwidnya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman fa ilman nafi'an wa amalan maqbulan thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin latar kabunna tobaqan an tobaq wujuhu yawma idzin khasirah wa kullu syai'in intahu bimiqdar manna'il lil khairi mu'tadin azim bal antum bihadiyatikum tafrahun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacanya dan insyaallah sekarang kita belajar untuk mengetahui ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in. Nah, di sini ada nun tasdid. Jadi kalau nun tasdid itu hukum nun tasdid ini hukumnya ghunah musaddadah. Ghunah itu artinya suara yang keluar dari hidung, musaddadah itu dengungnya itu lebih. Jadi huruf ghunah ini ada dua, nun dan mim. Ketika nun bertasdid, mim juga bertasdid, maka hukum bacanya ghunah musaddadah. Wa innahu, hu-nya dibaca panjang. Nah, ini perhatikan dhammah kayak seperti nomor 6 dalam ilmu tajwid, hukum bacanya mad silah qasirah. Jadi ukuran panjangnya ini satu alif dua harokat, sama seperti mad tabi'i. Tapi ini bukan mad tabi'i ya. Wa innahu lahas. Nah, sini ada huruf sin yang mati atau berharokat sukun.
maka huruf sinnya keluar angin khas. Jadi suaranya itu nyengir jadi khas, tipis. Wallahu a'lam bishawab. Wa innahu lahas, ro-nya dibaca tebel. Jadi hukum ro ini ada dua, tafkhim dan tarkik. Ketika ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah, dan ro berharokat sukun atau mati, maka huruf ro-nya dibaca tebal. Namanya tafkhim, tebal bacaannya. Jadi jangan dibaca ra. Wa innahu lahas rotun. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang suara tanwinnya ya, atau nun sukunnya, jadi dibacanya tun, sebab bertemu dengan huruf ain. Wa innahu lahasratun alal, di sini ada alif dan lam. Al-Qamariyah itu alif lam mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Ini ada alifnya dan juga ada lamnya. Jadi ketika ada alif lam yang terbaca jelas dalam ilmu tajwid, hukum bacanya alif lam lamul mudharoh, artinya alif lam yang terbaca jelas. Wallahu a'lam. Wa innahu lahasratun alal kayaknya dibaca panjang matobi'i ka alal kafirin. Mad arid lisukun, mad artinya panjang, arid itu baru, sukun itu mati. Jadi keterangan mad arid lisukun ini, setelah matobi'i ada huruf yang matinya sebab karena wakof. Jadi di sini kan belum membahas tentang wakofnya ya, tetapi kita belajar untuk di sini ada wakof karena di qiraat ini belum menjelaskan tentang wakof. Maka kita baca, anggap saja di sini ada wakof. Jadi huruf terakhirnya ini mati. Maka ini hukum bacanya mad arid lisukun. Mad artinya panjang, arid itu baru, sukun karena ada huruf yang mati, sebab matinya karena wakof. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita baca wa innahu lahasratun alal kafirin. Allahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya latar. Nah, tadi dijelaskan kalau ro ini hukumnya ada dua, tafkhim dan tarkik. Ketika ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah, dan ro berharokat sukun, maka ro-nya dibaca tebal. Dalam hukum bacanya namanya tafkhim, artinya tebal. Ro-nya dibaca tebal, tar. Latar kabun. Nah, nun berharokat tasdid. Ketika nun berharokat tasdid, hukum bacanya gunah musaddadah. Dan huruf gunah musaddadah itu ada dua, nun dan mim. Cirinya bertasdid. Latar kabun tobakon. Fathah ten, tanwin fathah ten bertemu dengan huruf ain. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang, kon, tobakon, ya gitu. Allah a'lam bishawab. Latau kabun tobakon ang. Nah, sini ada nun sukun bertemu dengan huruf to. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf to, maka hukum bacanya ikfa safaw, ikfa hakiki. Ikfa itu artinya samar, hakiki itu hakikatnya. Hakikatnya menyamarkan suara nun sukun atau tanwinnya sebab bertemu dengan huruf to. Allahu a'lam bishawab. Dan huruf ikfa safawi ini huruf ikfa hakiki ini ada 15.
salah satunya ini ada huruf to. Latar kabunna tobakon ang tobak. Nah, anggap saja di sini ada waqaf, maka huruf terakhirnya jadi mati. Ketika huruf qaf mati, maka hukum bacanya qalqalah. Qalqalah itu mantul. Jadi huruf qafnya harus mantul. Ba sama qa kalau disambung dipantulkan huruf qafnya jadi tidak tobak. Allahu a'lam bishawab. Dan yang seterusnya wujuhnya dibaca panjang, matobi'i huruf matobi'nya wawuh. Keterangannya yaitu huruf hijaiyah berharokat dhammah diikuti wawu sukun. Maka huruf yang berharokat dhammah dibaca panjang dan ukuran panjangnya 1 alif 2 ketuk atau 2 harokat. Balik ya, 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk ya. Wujuhui. Nah, di sini ada tanwin dhammah ten bertemu dengan huruf ya. Ketika dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacanya idgham bi ghunah. Idgham artinya lebur atau memasukkan. Bi ghunah itu suaranya keluar dari hidung. Jadi huruf idgham bi ghunah itu ada 4, ya, mim, nun, wawu. Keterangannya, ketika dan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iya, maka suara nun sukunnya atau tanwinnya masuk ke huruf ya. Dan dalam ilmu tajwid hukum bacanya idgham bi ghunah. Allahu a'lam bishawab. Wujuhun yau, len acak lalen. Kata orang Jawa ini len acak lalen, ini bahasa Jawanya seperti itu ya. Len acak lalen, jadi maksudnya gini, huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun, maka hukum bacanya len. Jadi huruf len ini ada 2, wawu sama ya. Jadi keterangan daripada len ini, huruf hijaiyah, setiap huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti wawu sukun atau ya sukun, maka hukum bacanya len. Nah, yang perlu diingat ini huruf wawuhnya. Wawu sukun itu bunyi suaranya u bukan o, jadi jangan yao, tapi dibacanya yau. Wujuhun yauma izin. Nah, ada tanwin kasroh ten bertemu dengan huruf kha. Dimana huruf kha ini huruf yang keluar dari tenggorokan, maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kha, hukum bacanya idhar khalqi. Idhar artinya jelas, khalqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan, jadi suara nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas, terang gitu. Wujuhun yauma izin kha, matobi'i huruf matobi'nya alif yang dipanjangkan huruf kha. Keterangan daripada matobi'i, huruf hijaiyah berharokat fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 alif 2 harokat atau 2 ketuk. Wujuhun yauma izin khasirah. Nah, ro ini hukum bacanya tafhim sebab dibaca tebal ya, jangan dibaca ra, dibacanya ro. Dan terakhir ini huruf tak marbutoh. Kalau di sini anggap saja di sini ada waqaf ya, jadi huruf terakhir ini mati. Jadi apabila tak ini mati, tak marbutoh ini mati, dibaca bunyinya ha, jadi ro sama ha dibaca roh. Nah, karena kita belum membahas waqaf ya, tapi anggap saja di sini ada waqaf, huruf terakhir berarti ini namanya huruf terakhir dibacanya ha. Nah, ini jenisnya huruf tak marbutoh, tak yang dibaca ha apabila mati. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.